Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada video e-learning kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana guru mengorganisasi kelas di akun e-learning masing-masing. Ya, langsung saja kita buka alamatnya. Ya, saya akan menggunakan alamat situs e-learning Man1 Tanah Datar dan alamat e-learning Man1 Tanah Datar.sch.id. Ya, ini adalah URL e-learning Man1 Tanah Datar. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa e-learning ini karena akan diakses secara online baik oleh siswa maupun oleh guru, maka madrasah yang sudah memiliki akun e-learning yang sudah mendapat verifikasi harus mengonlinekan e-learning ini. Caranya bisa menggunakan forwarding, hosting, VVS atau yang sejenisnya. Kebetulan Man1 Tanah Datar sudah menghosting e-learningnya dan inilah alamatnya. Namun dalam video ini saya akan menggunakan server lokal supaya dalam kegiatannya lebih lancar. Maka saya akan menggunakan domain saya sendiri yaitu sam73 cyber. Baik, saya akan masuk di sini menggunakan akun guru tentunya. Ya, ketika kita masuk sebagai guru maka pertama yang tampil adalah nama kita dan tempat kita mengajar. Kemudian di sini ada pop-up. Pop-up ini akan membimbing kita untuk mengetahui menu dan fungsinya tentunya. Misalnya di sini saya klik selanjutnya, maka dia akan membimbing kita. Pertama di sini ada forum madrasah. Forum madrasah ini tentu berfungsi untuk interaksi seluruh warga madrasah, baik guru maupun siswa, dengan cara sama halnya seperti ketika kita menggunakan sosial media kita, seperti pada wall Facebook. Di sini kita bisa menyapa seluruh warga madrasah, ya, untuk madrasah kita, baik itu guru maupun siswa. Misalnya di sini saya buat Assalamualaikum Bapak Ibu guru dan ananda semua. Kemudian di sini juga bisa kita bagikan foto, ya. Kemudian kita bisa juga menyisipkan URL. Kemudian kita bagikan. Klik di sini. Maka di sini apa yang kita sampaikan untuk semua warga madrasah akan langsung muncul sebagai status kita pada forum madrasah ini. Kemudian setelah itu ada kelas online. Kelas online ini harus kita buat terlebih dahulu sebelum kita mengadakan kegiatan pembelajaran. Caranya bisa langsung buat di sini atau juga klik dulu lihat semua kelas. Kalau lihat semua kelas, di sini kita bisa lihat data masih kosong, maka kita langsung buat kelas online. Sebagai contoh, misalnya untuk kelas online yang akan saya buat di sini adalah sebagai contoh, misalnya kelas pertama untuk kelas, kita pilih dulu kelasnya kelas 10. Ini adalah tentu tingkat, ya, kelas 10. Kemudian rombel yang akan kita pilih, misalnya di sini saya pilih kelas 10 IPA 1. Kemudian nama kelas, ya di sini saya kasih contoh misalnya 10 IPA 1 Informatika. Kemudian deskripsi ini silakan diisi saja, misalnya kelas pembelajaran Mapel Informatika. Silakan sahabat menyesuaikan saja. Kemudian mata pelajaran adalah mata pelajaran yang kita ampu yang akan kita buat kelas dalam e-learning ini. Misalnya di sini saya pilih Informatika. Kemudian agenda ini adalah pertemuan dalam satu semester. Berapa pertemuan? Tinggal pilih saja, ya, sesuaikan saja. Tentu ini setelah kita mengetahui tentang berapa minggu efektif dalam satu semester tersebut. Saya kasih contoh saja di sini bisa 12 pertemuan. Ya, ini tingkat. Kemudian ini nama rombal kita. Kemudian ini nama kelas online kita, ya. Yang nama kelas ini adalah kelas online kita. Deskripsi tentang kelas online kita. Ini mapel yang kita ampu dan ini jumlah pertemuan selama satu semester. Oke, kalau sudah kita klik buat kelas. Ya, langsung kita masuk ke kelas yang kita buat tersebut, yaitu tadi saya bikin 10 IPA 1 Informatika. Ya, berikutnya saya akan buat kelas yang lain. Seperti biasa ini tingkat di sini. Kemudian rombel, tentu rombel yang belum kita bikin kelasnya. Tadi IPA 1, sekarang saya IPA 2. Nama kelas.
Ya, nama kelas online ini, kemudian deskripsi, pilih mapel, kemudian saya samakan saja agendanya. Saya akan buat 3 kelas saja dulu ya. Kenapa kita harus buat lebih dari ini? Karena nanti akan ada proses copy kelas, jadi saya harus membuat beberapa kelas. Biasanya misalnya 10 agama, 10 IPK ya. Kemudian ya, setelah kita membuat kelas, berikutnya adalah undang siswa. Undang siswa ini ada 2 cara. Pertama, kita langsung yang memasukkan, kita klik saja undang siswa di sini. Pertama, kita memasukkan, langsung klik di sini. Misalnya kita gabungkan 1, 2, gabung, misalnya ini gabung, atau kita gabungkan semua siswa. Klik di sini. Oke, maka semua tergabung. Ini 2 halaman ya. Nah, halaman kedua juga sama, kita gabungkan semua. Ya, itu cara pertama. Cara kedua, kita juga bisa mengundang siswa dengan mengirimkan kode kelas ini. Sama seperti halnya ketika kita membuat kelas dalam Google Classroom, kita kirim kodenya. Di sini juga kita ada kode yang bisa kita kirim ke siswa tersebut, yang nanti di akun siswa tersebut dia akan langsung bergabung dengan kelas yang kita buat. Nah, setelah itu selanjutnya lihat kalender. Ini adalah kalender madrasah. Misalnya di sini ada tanggal 13 Juli, ini bulan sekarang. Kemudian di sini misalnya lihat ada catatan di sini tanggal 13 Juli. Kalau kita klik awal masuk madrasah. Kemudian di sini misalnya tanggal 14, ini tentu sesuai dengan yang sudah diinput oleh operator di akun admin atau di akun madrasah. Kemudian komunikasi. Komunikasi ini digunakan untuk komunikasi antar guru. Sini nama-nama guru yang ada di Man 1 Tanah Datar. Oleh karena itu, sahabat sekalian bisa melakukan chatting dengan guru yang lain. Silahkan isinya terserah ya. Tapi ini adalah salah satu menu yang bisa kita gunakan untuk chat dengan guru yang lain. Sebagai contoh, misalnya di sini ada nama Agnes Monica guru ya, sebagai guru semua. Misalnya saya ambil Arius Agusta. Nah, di sini ini nama guru yang akan kita ajak untuk chatting. Kemudian di sini tempat kita mengetikkan apa yang akan kita sampaikan. Misalnya saya ketikkan di sini, halo. Kemudian kita kirim, klik di sini, maka akan langsung terkirim dari pengirimnya ini. Kemudian ini guru yang menjadi tujuan kita. Kemudian di sini ada notifikasi, ini informasi yang masuk ke kita. Kemudian logout untuk keluar. Baik. Sekarang di kelas yang sudah kita undang siswa, sekali lagi kita lihat siswanya, siswa sudah tergabung di sini ya. Dan kita tutup di sini. Siswa sudah tergabung, maka langkah selanjutnya adalah ya, di sini ada timeline kelas. Timeline kelas ini juga hampir sama fungsinya dengan forum madrasah. Hanya saja kalau forum madrasah digunakan untuk berinteraksi antara guru dengan siswa, guru dengan semua anggota madrasah. Sementara ya, timeline ini hanya digunakan dalam kelas tersebut, yaitu antara guru dengan siswa. Misalnya di sini saya akan menyapa siswa. Ya, misalnya di sini saya akan menyapa siswa, dan ini hanya akan terlihat di lokal 10 IPA 1 ini. Jadi hanya siswa yang ada di lokal ini saja yang bisa membaca ini. Saya bagikan bisa. Kalau di sini itu akan terlihat oleh semua warga madrasah, baik itu siswa maupun guru ya. Tetapi kalau di timeline hanya akan dilihat oleh siswa yang ada di lokal tersebut. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang fungsi timeline, kita tutup saja. Di sini ada standar kompetensi. Ini harus kita isi. Nah, di sini sistem menyediakan
Untuk kompetensi intinya hanya dua, yaitu KI 3 dan KI 4. Ya, KI 3 itu pengetahuan atau kognitif, kemudian KI 4 keterampilan atau psikomotor. Pertama harus kita isi di sini adalah KI 3. Nah, saya kebetulan di sini materinya adalah bapelnya adalah informatika, maka saya ambil dari Permen nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan seterusnya. Kemudian saya masuk ke di sini halaman 518 ya, pada nomor 61, kompetensi inti dan kompetensi dasar informatika SMA yang kelas 10 ya, kemudian nyambung ke kelas 11 dan seterusnya. Saya ambil saja yang di sini untuk KIKD-nya. Dan kebetulan saya sudah memindahkannya ke dalam Microsoft Word. Saya ambil saja yang di Word sini. Ya, untuk KI 3 saya ambil saja di sini, tinggal copy paste saja. Kemudian kita masukkan ke sini. Ya, KI 3 kita masukkan di sini. Klik tombol ini, ada gambar pena. Kemudian di sini tinggal paste, copy paste ya. Tinggal Ctrl V. Kemudian simpan di sini. Maka langsung tersimpan. Ini yang KI 3. Kemudian KI 4 juga sama. Saya ambil dari sini. Langsung copy paste saja. Klik lagi di sini. Kemudian Ctrl V. Ya, atau klik kanan paste. Ya. Kemudian save. Ya, ini yang kita masukkan baru KI-nya saja. Kemudian di sini kompetensi dasar KD dari 3 dan KI 4. Sini ada urutan. Tentu urutan ini sesuai dengan urutan yang berada pada KI 3. Yaitu misalnya di sini ada 31, 3 ada 31 ya, dan 32, 33 dan seterusnya. Kemudian pada kompetensi dasar kita masukkan KD-nya. KD dari KI 3 tentu berurut ya, 31, 32 dan seterusnya. Namun di sini urutannya menggunakan angka tunggal saja, yaitu 1, berarti 31. Kita lihat 31 di sini misalnya. Yang ini saya langsung aja copy, Ctrl C. Kemudian di sini paste. Ya, paste atau Ctrl V. Kemudian simpan. Nah, setelah kita simpan maka muncul di bawah yang kita simpan barusan, yaitu 3 kemudian 31. Ya, ini untuk KI 3 sebagai contoh saja. Kemudian KI 4. KI 4 juga sama. Kita urutkan sesuai dengan urutan yang ada pada KI 4 ini. Ini 4 misalnya ya. Di sini paste, simpan. Langsung tersimpan di bawah. Ya, ini sebagai contoh kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sudah saya isi ya. Ingat, ini tentu disesuaikan dengan mapel kita masing-masing. Selanjutnya setelah kita mengisi KI dan KD, lanjut ke kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Di sini kita harus menginputkan KKM kita. Dengan terlebih dahulu kita lihat di sini aspek yang dianalisis, yaitu bobotnya berapa. Misalnya di sini ada kompleksitas. Kompleksitas ini juga terdapat 3 tingkatan, tinggi, sedang, kemudian rendah, nilai dukung, kemudian intake peserta didik. Nah, ini saya buat contoh saja, misalnya saya ambil sama di sini sedang. Kita ambil saja sedang semua. Kemudian KKM-nya berapa? Kita buat di sini. Misalnya saya buat 76. Kemudian kita simpan. Kemudian karena kita tadi ada 3 KD ya, maka kita buat ketiga-tiganya dulu. Misalnya sedang ini. Kemudian KKM mata pelajaran. Ini juga bisa kita edit. Kita edit saja misalnya menjadi 76. Dan interval predikat ini otomatis akan muncul dengan sendirinya setelah kita menginputkan KKM. Akan menyesuaikan. Baik, sahabat sekalian, setelah kita
memasukkan kriteria ketuntasan minimal, lanjut dengan rencana pembelajaran. Klik sini. Ya, di sini kita bisa membuat RPP sebenarnya. Ini adalah RPP untuk kegiatan online kita. Jadi RPP itu bukan hanya RPP yang kita buat dalam bentuk printout seperti yang selama ini kita gunakan, tetapi juga dalam pembelajaran online kita disediakan untuk membuat RPP. Caranya tinggal klik saja di sini, buat rencana pembelajaran. Di sini kapan kita akan mengadakan pembelajaran tersebut? Langsung kita buat tanggalnya, misalnya tanggal 20 Juli 2020. Kemudian jam ke, tentu saja sesuai dengan di jadwal. Pada tanggal 20 Juli tersebut kita mengajar jam keberapa? Misalnya saya di sini contoh jam ketiga sampai dengan jam keempat. Jam ketiga sampai jam keempat berarti 2 jam pelajaran. Kemudian pada tanggal tersebut kita mengajar pertemuan keberapa? Tinggal pilih saja di sini. Misalnya pertemuan kedua. Ya. Bahasan, materi atau topiknya apa? Tentu saja sesuai dengan mapel kita. Misalnya di sini saya akan buat interaksi antara perangkat kelas, perangkat lunak dan pengguna. Kemudian di sini setelah kita membuat bahasan materi, maka di sini ada kompetensi inti. Misalnya pengetahuan. Pengetahuan ini lihat KD yang kita buat tadi. Di sini ada 3 KD misalnya yang berhubungan dengan materi. Nah, misalnya ini karena kita pertemuan kedua, misalnya di sini ada memahami interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Opsional, silakan tinggal diisi saja. Kemudian metode juga apa? Silakan metode tinggal diisi saja. Kemudian sumber tinggal dilanjutkan saja. Ya, setelah selesai mengisi form rencana pembelajaran ini, silakan langsung klik simpan. Ya, ini adalah rencana pembelajaran kita yang akan kita adakan secara online. Baik. Selanjutnya setelah kita membuat rencana pembelajaran, kita masuk ke bahan ajar. Klik sini bahan ajar. Bahan ajar ini langsung saja ada 2 cara ya. Pertama dengan cara upload dari komputer. Ada 2 tombol disediakan di sini. Ada 2 tombol. Anda dapat mengupload bahan ajar yang Anda miliki untuk kelas ini. Ya. Kemudian juga bisa kita ambil dari kelas lain, dari kelas yang sudah kita buat bahan ajarnya. Ini misalnya 10 IPA 1, kita akan ambil dari kelas 10 IPK 1 misalnya. Di situ kebetulan kita sudah membuat bahan ajar. Oke, saya akan praktikkan upload dari komputer. Ya. Di sini ada jenis file atau format. Dalam e-learning versi 150 ini, kita sudah bisa mengupload bahan ajar dalam bentuk video. Saya langsung saja contohkan yang bahan ajar dalam bentuk video. Ya, klik. Kemudian di sini choose file. Kemudian klik open. Ya, sini langsung muncul nama filenya. Kemudian nama bahan ajar. Misalnya video tutorial. Ya, keterangannya silakan misalnya video tutorial. Ya, misalnya keterangannya video tutorial mengubah ukuran image. Kemudian di sini share bahan ajar ini bisa kita aktifkan dan bisa juga kita nonaktifkan. Tergantung apakah ketika kita membuat ini langsung muncul di akun siswa atau tidak. Kalau ini langsung muncul maka ini diaktifkan. Kemudian bahan ajar ini akan dibagikan untuk kelas. Kita bisa pilih semua atau hanya pilih salah satu saja. Tergantung apakah kita ingin agar video ini dilihat oleh semua siswa, semua kelas, atau hanya kelas tertentu saja yang akan kita kirim. Saya pilih semua. Ya, kemudian setelah itu baru kita simpan. Klik simpan bahan ajar. Ini adalah bahan ajar dalam bentuk video yang sudah saya upload. Nah, bagaimana tampilan ini di siswa? Kita lihat sekarang di akun siswa. Saya akan masuk dengan menggunakan akun siswa di sini. Saya akan masuk menggunakan akun siswa. Ya, ini adalah akun siswa.
namanya Amanda Wulandari misalnya. Kemudian di sini ada kelas online Anda. Ini di akun siswa ya. Di akun siswa langsung informasinya seperti ini. Ini ada forum madrasah. Karena forum ini tadi bisa dilihat oleh semua warga madrasah, maka siapapun yang ada dalam akun ini akan bisa saling berinteraksi. Misalnya di sini dari guru yang sudah menyapa semua siswa, semua warga madrasah akan muncul di sini, dan kita sebagai siswa bisa melike-nya, kemudian memberikan komen dan seterusnya. Ya, misalnya di sini siswa memberikan komen, langsung klik saja komentar. Nah, kemudian kelas online bergabung ke kelas, tentu karena Amanda ini adalah kelas 10 IPA 1, maka dia juga berada pada kelas 10 IPA 1 Informatika. Klik di sini. Langsung saja kita lihat bahan ajar yang sudah dikirim oleh guru yang bersangkutan dengan cara klik di sini bahan ajar. Maka video yang dikirim tadi akan muncul pada akun siswa. Di sini siswa diberikan 3 tombol pilihan. Pertama tonton, buka, dan download. Misalnya saya ambil contoh tonton 0,0 detail kan aplikasi Mega dengan menggunakan ya. Ini adalah contoh video yang bisa ditonton di akun siswa, video kiriman atau bahan ajar yang dikirim oleh guru. Baik, kita kembali lagi ke akun guru. Kemudian setelah kita mengirim bahan ajar, kita lihat data siswa tergabung. Nah, ini adalah data siswa tergabung yang sudah kita gabungkan tadi. Di satu online ini yang siswa yang barusan membuka video. Di sini kita juga bisa menghapus siswa. Misalnya siswa ini ternyata bukan siswa kita, atau siswa ini sudah keluar, ya, maka kita bisa menghapusnya dengan cara klik keluarkan. Misalnya saya akan menghapus ini, klik, maka siswa yang di sini tadi sudah hilang. Selanjutnya di sini ada menu absensi kelas. Jadi di akun e-learning ini guru juga bisa sekaligus mengabsensi siswa. Ya, misalnya di sini di recap absensi kelas, tinggal pilih saja pertemuan keberapa, misalnya pertemuan ke-1. Defaultnya siswa hadir, tetapi tentu ketika siswa tersebut tidak hadir, maka bisa kita pilih di sini di bagian status absensi ini. Sini ada hadir, ada alfa, sakit, izin, dan terlambat. Misalnya siswa ini sakit, maka tinggal pilih saja sakit. Yang ini kalau memang hadir biarkan saja. Misalnya yang ini terlambat, klik terlambat, dan seterusnya. Begitupun dengan pertemuan berikutnya. Misalnya pertemuan kedua, kita tinggal setting saja absensi siswa di sini. Baik, barangkali itu saja untuk video kali ini. Nanti pada video berikutnya kita akan melanjutkan dengan bagaimana mengadakan ujian CBT, ya, kemudian penilaian, baik itu pengetahuan, keterampilan, sampai dengan rekap nilai rapor, ya. Termasuk nanti bagaimana di akun siswa tersebut dalam mengikuti kegiatan pembelajaran melalui akun e-learning ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.